satu. Salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Siti Hatina dari SMAN 14 Sarolangun. Rekan saya, Nurjana dari SD 140 Lidung. rekan saya. Dan saya Elda Nengsi dari SD Negeri 64 Sukasari 2. Baiklah, kami di sini akan mempraktekkan modul 2.3 tentang demonstrasi kontekstual, coaching untuk supervisi akademik, siklus 1, saya sebagai pengamat, rekan saya, Sebagai coach. dan rekan saya. Sebagai coaching. Selamat menyaksikan! Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu, semoga kita sehat selalu ya Bu. Baik Bu Nur, sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai pengamat Bu Nur untuk melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Nah, namun sebelum Ibu memulainya proses coaching ini dengan coachingnya nanti, saya ingin menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini saya, supaya nanti Ibu tahu. Nah, untuk rubrik penilaiannya dalam observasi ini apa sih? Pak, coba Kalau ini. Tirta sih. Kalau maco Bu, ini tuh belit Bu. Matikan kok. Baik, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Nur, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching itu nanti dengan coachingnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi supaya Ibu tahu nanti untuk rubrik penilaian akan menjadi acuan, saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu, yaitu yang apa saja Bu, ada kemitraan ya Bu, kemudian ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi dari tentunya dari coach Ibu. Nah, sudah memiliki kompetensi inti dari coach yang mengikuti present, hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik bahasa yang bisa dimengerti oleh coachnya ya. Nah, dan saya berharap nanti dalam proses percakapan ini Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Jangan lupa menerapkan alur tirta ya Ibu. Nah, dimana alur tirta itu ada T ya Bu, ya dimana T itu tujuan, yang kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab ya Bu. Nah, itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan Bu dalam mengamati Ibu melakukan percakapan coaching dengan coachingnya. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Ya Bu, paham. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Mohon Ibu bisa menjawab. Boleh saya bertanya Ibu? Boleh. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama Ibu, kira-kira nih pada saat melakukan coaching, aplikasi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti, baik Ibu sebagai coaching dengan coachingnya. Baik Bu, dalam kompetensi ini saya akan mengembangkan itu ada dua Bu. Yang pertama itu saya akan aktif mendengarkan Ibu dan menggunakan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Jadi saya akan aktif mendengarkan dari coach dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
Baik Bu, ada dua ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang Bu yang secara spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Ya Ibu, nanti yang lebih spesifiknya kompetensi yang saya kembangkan itu Ibu, mungkin di sini Bu mendengarkan secara aktif Bu. Nah dengan mendengarkan secara aktif saya bisa menggali Bu dari coaching, saya bisa mendapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi begitu Bu. Baik Bu, nah ini kan mendengar secara aktif ini kan salah satu kunci ya Bu agar coachingnya bisa menggali permasalahan solusi dari permasalahannya ya Bu. Nah Ibu untuk pertanyaan terakhir nih Bu, bila hal indikator nih, jika sudah kompetensi ini. Nah sekarang kita indikator pencapaian. Kira-kira nih Bu, tolak ukurnya yang bagaimana nih terkait indikator pencapaiannya ingin Ibu tuju nih dalam proses percakapan nanti dengan coachingnya. Baik Bu, untuk indikator tujuan ketercapaian di sini Ibu, saya mungkin di sini nanti Bu menerapkan alur cerita secara runtun Bu. Nah itu yang mau saya capai. Kemudian saya bisa menggali dengan alur cerita tadi, saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau bisa dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Nah baik, semoga ya dari indikator yang sudah Ibu sampaikan kepada saya terkait proses mengikuti alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachingnya bisa tergali dengan sangat-sangat maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu yang ya Bu ya, semoga tercapai. Nah hanya itu ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah selebihnya setelah itu Ibu silahkan bisa memulai percakapan nanti dengan coachingnya. Dan saya berharap kepada Ibu dalam proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai. Kemudian indikator yang telah Ibu sampaikan tadi ya kepada saya. Ya Bu. Ya. Oke Bu Nur, siap? Siap Bu. Siap, semangat. Semangat Bu. Nah, oke silahkan Ibu untuk memulai percakapannya dengan coaching. Tetap semangat ya Bu. Iya, Bu. Semoga bisa membantu coachingnya nanti ya Bu, agar coachingnya bisa menggali solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu. Iya, Semangat Ibu. Semangat Ibu. Semangat. Terima kasih Bu. Ya, baik ya. Assalamualaikum Bu Elda. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Elda? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Elda ya. Oh ya, kira-kira ada kendala apa? Sepertinya mau mengutarakan sesuatu sama Ibu ya. Iya Bu, saya sebagai guru BK Bu merasa kurang bisa berkomunikasi dengan baik Bu dengan anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak itu kalau misalnya ada masalah itu Bu tidak bisa curhat atau bercerita dengan saya Bu, seperti itu Bu. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari percakapan kita hari ini itu apa ya? Harapan saya Bu, saya bisa mengembangkan kompetensi saya bisa mengatasi masalah ini. Ya, baik Ibu. Menurut pengamatan Ibu, apa penyebab terjadinya itu? Penyebabnya ya Bu ya, komunikasi mungkin ya Bu, kalau dari saya dulu ya Bu ya, saya mungkin kurang banyak mengikuti kegiatan atau organisasi. Kalau dari anak-anak itu karena image BK itu ya Bu ya, kalau BK itu kan banyak yang negatif gitu, kebanyakan anak-anak itu ketika konseling itu Bu datangnya itu selalu loh anak itu nakal gitu ya Bu ya, oh ya, anak itu bermasalah gitu, anak itu yang membuat anak-anak lain. Saya juga gara-gara itu image itu saya menjadi negatif menurut anak-anak tersebut Bu. Seperti itu. Ya berarti stereotip ya permasalahannya begitu ya. Ya baik.
dari permasalahan tersebut, harapan yang ingin dicapai terhadap sulitnya komunikasi ini terhadap ini banyak apa? Harapan saya Bu, mereka tanpa saya undang tuh bisa dengan senang hati Bu, ketika punya masalah itu Bu, dia datang sendiri ke ruangan saya Bu. Mereka bisa cerita terbuka tentang permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka itu tidak berpikiran negatif lagi terhadap saya Bu, bahwa guru BK itu hanya untuk anak-anak yang bermasalah seperti itu Bu, dan ke arah-arah yang negatif gitu seperti itu ya. Ya, kira-kira kalau untuk kondisi sekarang skala 1 sampai 10 itu sekarang itu di skala mana? Kalau skala ya Bu ya, kalau kondisinya sekarang mungkin masih 5 mungkin ya Bu ya, 5 ya Bu ya. 5. Oke. Kira-kira menurut Bu Elda, berdasarkan pengamatan Ibu, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak itu tidak takut lagi masuk ruang BK dan tidak takut terhadap stereotip bahwa anak-anak yang ke konsultasi ke ruang BK itu mendapat cap anak-anak nakal. Nah, seperti itu. Ya Ibu, yang sudah pernah saya lakukan itu saya lebih sering ngajak berbicara ya. Jadi saya kan kebetulan diberi jam, ada layanan klasikal begitu Bu. Jadi saya tidak memberikan materi tentang BK, tapi saya lebih banyak mengobrol, santai, curhat-curhat begitu Bu, seperti itu. Tapi menurut saya karena dengan layanan klasikal dengan 1 jam itu nampaknya kurang maksimal nampaknya Bu ya. Hanya beberapa yang bisa mau senang hati datang ke ruangan saya itu Bu. Sedangkan anak-anak bermasalah ini masih agak sulit mau terbuka dengan saya seperti itu. Berarti belum bisa menjaring semuanya ya Bu ya? Iya benar Bu. Nah, itu metode yang pernah Ibu lakukan, kira-kira metode itu berhasil atau tidak? Kalau dibilang berhasil Bu, cuma nampaknya belum mencakup semuanya Bu, begitu. Kira-kira ada metode lain tidak yang selain metode klasikal menurut Ibu yang bisa diterapkan? Kalau dalam layanan BK itu tidak hanya layanan individu, tetap ada namanya coaching kelompok Bu. Seperti itu kalau kita coaching Bu ya. Ini nampaknya memang jarang saya lakukan Bu. Begitu. Nah, coaching kelompok ini butuh beberapa siswa itu Bu, yang memiliki masalah yang sama. Seperti itu Bu. Sedangkan saya hanya bertemu anak itu hanya 1 jam. Sedangkan guru mapel yang memiliki waktu yang lama dengan mereka seperti itu. Jadi saya juga kesulitan untuk mengenali Bu, satu persatu masalah yang dialami oleh anak-anak tersebut. Ini metode klasikal ya, metode kelompok. Nah, menurut Ibu masih ada tidak metode lain selain itu yang lebih spesifik yang bisa menjaring tanda kutip anak yang profil maker tadi? Oke, sepertinya kalau untuk menjaring tadi ya karena waktu saya terbatas ya Bu ya, saya bisa minta bantuan wali kelas kali ya Bu, atau kemudian guru mapel untuk membantu saya untuk mengenali anak-anak yang bermasalah yang tadi tidak dibicarakan ini Bu. Mungkin itu sih Bu pendapat saya. Kira-kira Bu, dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal melalui metode yang pernah Ibu lakukan itu berapa sekarang? Kalau dengan kerjasama dengan wali kelas dan guru mapel Bu, itu menurut saya cukup bagus Bu. Bisa-bisa itu mencapai nilai 8 lah itu Bu. Cuma masih belum 100% ya Bu ya, karena yang namanya manusia kan itu ada yang bisa diajak kerjasama, terus ada juga yang sulit sekali Bu untuk diajak kerjasama seperti itu Bu. Oh iya, tergantung wali kelasnya ya Bu Elda ya. Iya. Baik, kira-kira apa rencana Ibu setelah percakapan kita hari ini Bu? Apa yang membantu Ibu menangani permasalahan yang kita temui tadi? Mungkin saya bisa curhat atau menceritakan masalah saya kepada kepala sekolah ya, sekolah untuk membantu agar membantu saya ya, agar wali kelas itu atau guru mapel itu bisa bekerja sama, itu intinya Bu ya, bekerja sama saya dengan saya
menghadapi anak-anak yang merasa ada kesulitan dengan saya itu, yang merasa masih takut ya Bu ya, seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk menyelesaikan anak-anak yang memiliki masalah itu? Kalau untuk mencari anak bermasalah bisa beberapa minggu ya Bu ya. Tapi untuk sesi konseling tergantung permasalahan anaknya gitu. Kalau anaknya mudah diajak konseling bisa 1 atau 2 kali pertemuan saja Bu, itu bisa selesai itu kan, dia mau terbuka ya Bu ya. Tapi apabila anaknya sulit untuk diajak pertemuan itu bisa Bu, berkali-kali, bisa 4 atau berkali-kali dalam pertemuan itu Bu, saya sudah pernah gitu ya Bu ya, menghadapi permasalahan seperti itu. Kira-kira Bu Elda komitmen apa ya yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Kalau komitmen ya Bu ya, saya harus meningkatkan komunikasi saya dulu ya Bu ya, mampu komunikasi dengan kepala sekolah itu Bu ya, terus lanjutkan dengan wali kelas, dengan guru-guru, serta komunikasi juga dengan anak-anak yang pastinya ikut. Ya, kira-kira Bu Elda untuk dukungan itu dibutuhkan dukungan lain ya selain wali kelas, kepala sekolah dan guru-guru? Elda tidak membutuhkan dukungan dari hal lain? Nampaknya seluruh warga sekolah ya Bu ya, saya harapkan agar ikut terlibat aktif ya Bu ya. Baik itu dari mencari solusi ya Bu ya, dan apa saja yang akan kita terapkan pada kedepannya. Itu kerjasama semuanya itu. Oke, jadi semua warga sekolah itu harus terlibat ya. Baik itu Ibu tadi sudah baik Bu ya. Tadi Ibu sudah banyak sekali mengutarakan permasalahan dan solusinya. Sekiranya Ibu lakukan, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita hari ini? Ada sedikit lega ya Bu ya, alhamdulillah. Tadi tuh agak sedikit nyesek itu di dada Bu dengan permasalahan ini ya Bu ya. Awalnya tadi saya tidak tahu harus ngapain gitu Bu ya, mau cerita sama siapa, mau ngomong sama siapa, terus mau rencananya seperti apa. Jadi dengan pembicaraan itu, jadi saya lebih tahu saya merencana kegiatan apa yang harus saya kerjakan dan ngomong sama siapa ya Bu ya, lebih terarah seperti itu. Ya, baik Bu Elda. Saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Bu Elda ya. Dan setelah ini Ibu banyak rencana ya yang akan dilakukan. Semoga rencana-rencana Ibu tadi bisa berjalan dengan baik, lancar, dan memperoleh hasil seperti yang Ibu inginkan ya. Amin. Terima kasih Bu Elda untuk percakapan kita hari ini ya. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih Ibu sudah meluangkan sedikit waktu baiknya Bu ya. Ya Ibu, untuk itu Ibu akhiri ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Elda. Baik Ibu Nur, tadi saya sudah mengamati ya Ibu proses percakapan Ibu dengan coach Ibu. Nah, terkait proses coaching ini ada beberapa catatan Bu. Namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu tentang catatan saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, bolehkah saya bertanya? Boleh Bu, boleh. Pertanyaan pertama Bu, nah kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi sudah saat melakukan coaching dengan coach Ibu, indikator percapaian itu dalam prosesnya apakah sudah tercapai? Baik Ibu, untuk yang saya lakukan tadi pada coaching Ibu, saya sudah menerapkan coaching yaitu berupa kemitraan Bu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach dan potensi coachee. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif Bu. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya Bu. Nah, jadi yang Ibu sampaikan tadi Bu, itu sesuai dengan hasil pengamatan saya Bu, dengan catatan saya ya Bu.
Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, di mana berupa kemitraan. Terbukti tadi Bu, saat Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu saat mengobrol itu merasa setara dengan coach Ibu, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian pada proses kreatifnya Ibu mengeluarkan beberapa, di mana Ibu berusaha menggali nih kreativitas dari coach Ibu sendiri untuk mencari atau mengeluarkan pertanyaan yang berbobot agar maksimal kompetensi dari seorang coach itu sendiri. Nah, dan juga Ibu memberikan kompetensi ini sesuai dengan prasupervisi yang sebelumnya ya Ibu, yang sudah kita lakukan, mengharapkan dua. Yang pertama ada mendengarkan secara aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat, Ibu sudah melaksanakannya Bu. Nah, yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat Ibu menerapkan percakapannya sesuai dengan alur Tirta. Nah, di mana Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab Bu. Nah, terima kasih Bu sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik, sangat luar biasa Bu. Terima kasih ya Bu Nur. Ya Bu, sama-sama Ibu. Ya, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Berdasarkan hasil coaching Bu, kira-kira nih Bu ya, dari kompetensi selain yang Ibu terapkan, ada mendengar secara aktif, ada memberikan pertanyaan yang berbobot, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coachingnya Bu? Baik Bu, mungkin selain tadi proses coaching yang sudah saya terapkan, yaitu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin di sini saya akan mengembangkan itu Bu, kehadiran penuh Bu. Nah, tadi mungkin seharusnya yang saya lakukan itu agar kondisi lebih santai Bu, saya bisa menggunakan teknik stop Bu, agar coach saya itu lebih rileks Bu, seperti itu Bu. Baik Bu. Nah, kehadiran penuh ya Bu, atau disebut dengan kusen. Nah, agar Ibu lebih dikembangkan, dan saya berdoa nih semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan tidak juga hanya tidak lain, potensi ini juga semakin tajam nih ketika memberikan sebuah pelayanan coaching nanti dengan rekan-rekan yang lain ya Bu, terhadap coachingnya ya Bu, karena di sini kan Ibu sebagai coach. Nah, saya juga berharap nih Bu, proses ini menjadi bekal untuk Ibu ke depan agar memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ya Bu. Nah, baik Bu, terima kasih ya Bu, sudah sangat luar biasa nih dalam proses coachingnya dengan coaching. Semoga berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Nah, saya akhiri ya Bu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam